teman-teman? Pagi. Kita akan memulai presentasi dari kelompok 7 dan kami akan membawakan drama singkat yang bertemakan dari mimbar offline ke mimbar online. Pada suatu hari di Gemis atau Gereja Masehi Injil Salatiga yang dipimpin oleh Ketua Jemaat Pendeta Profesor Eko PhD sedang melaksanakan ibadah minggu di gedung gereja. Di dalam gereja hadirlah jemaat yang berisi majelis, bapak-bapak, dan para anak muda. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Hari ini kita tahu bahwa dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Anak cucu kita lebih memilih untuk bermain handphone, lebih suka memilih bermain HP-nya masing-masing daripada ikut orang tuanya untuk ibadah PA misalnya, ibadah kelompok misalnya. Itu salah, betul? Betul. Maka dari itu gereja itu harus sama, tidak boleh berubah, tidak boleh terpengaruh dengan dunia. Dari dulu sampai sekarang gereja harus sama. Ini contohnya ini. Kamu anak muda, apa yang kamu itu kayak gitu? Ini loh Pak, saya lagi live TikTok yang nonton ada satu Kak, Bapak terkenal. Ayo Pak, Bapak terus udah lanjut. Apa? Live TikTok. Live TikTok itu apa? Itu jam dinding TikTok itu apa itu? Tidak tahu saya. Saya tahu nggak kira-kira? Pak Pendeta, Apa? live itu bukan jam dinding, Apa? tapi itu swangi atau waktu zaman modern sekarang. Hei Pak Dita, lu pikir ini gereja ini tempat apa? Lu mau asal wifi sambaran sah. Ini gereja bukan tempat lu pakai wifi gratis di sini. Justru karena nggak ada wifi saya pakai kuota sendiri Bu. Nanti pasang ya, biar gereja punya wifi. Disinilah konflik di dalam gereja yang dipimpin oleh Pendeta Eko telah dimulai. Ketika gereja yang awalnya melakukan persekutuan secara offline, kemudian mulai diperhadapkan dengan perkembangan teknologi digital. Beberapa hari kemudian, Agesti dan Ella sedang duduk di pekarangan gereja sambil melihat TikTok di dalam HP mereka. Sabar ya, wifi-nya gerejanya nggak ada wifi soalnya.
Beberapa hari kemudian, Agesti dan Ella sedang duduk di pekarangan gereja sambil melihat TikTok di HP mereka. Halo guys, kali ini saya akan mendengarkan sebuah aturan tentang bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan dalam 60 detik. Ayo semua, dipikirkan secara logika. Bagaimana caranya kita selamat dalam 60 detik? Coba kalian baca dulu penjelasan TikTok daripada mereka dengan sambil biasa mengantuk lama selesai lagi. Ya kalau kan zaman sekarang maunya yang lagi sudah tahu. 20 detik, pikir ini jadi mie instan, boleh jadi ada rasa ayam bakar, rasa soto, rasa kari dan sebagainya. FYP, live streaming, TikTok, dan YouTube mulai menjadi sarana baru dalam mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan durasi video telah menjadi teologi yang baru dan banyak diminati banyak orang. Pendeta Eko pun mulai khawatir dengan kondisi jemaatnya yang lebih memilih menggunakan media digital sebagai sarana informasi untuk mendapatkan firman. Sehingga dirinya merasa perlu untuk membenahi segala konflik yang mulai terjadi di dalam gerejanya. Oleh karena itu, Pendeta Eko pun memilih untuk melaksanakan rapat bersama majelis dan jemaatnya di dalam gedung gereja. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Kita berkumpul malam hari ini untuk merapatkan, untuk melihat kondisi gereja kita, di mana banyak suara-suara di luar sana menginginkan modernisasi, digitalisasi apa-apa itu. Nah, maka pertemuan hari ini kita gunakan untuk merapatkan itu. Monggo, kalau Bapak Ibu saudara-saudara berkenan menyampaikan pendapat, silakan. Hi, Bapak Pendeta, beta nih suka. Kalau katong ada gereja baru, ini orang nan dalam gereja nih main HP sa. Hi, rasa kikir mana kowe? Pak Pendeta, kalau Ibu majelis bisa berpendapat, saya sebagai jemaat biasa juga bisa berpendapat toh. Bu Delin, nggak bisa begitu. Kan kita hidup di zaman modern. Sekarang ya kita nikmatin apa yang udah disediakan. Mungkin kalau Musa hidup di zaman ini, 10 perintah Allah itu turun dalam bentuk PDF, dikirim di WA grup keluarga. Atau kalau mau lebih ringkas, masukin aja di Google Drive, link ada di bio. Hah? PDF? Ini gimana ya? Saya baru tahu. Oke, daripada berdebat seperti ini saya nggak suka. Pokoknya tetap gereja tidak boleh berubah, harus tetap sama. Nggak boleh kita ikut yang namanya apa tuh TikTok, FYP, YouTube, nggak boleh. Kita harus tetap sama seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Tapi Pak, bukannya Rasul Paulus sudah berkata, aku menjadi segala sesuatu untuk semua orang. Berarti otomatis pun bisa menjadi sesuatu. Situasi pun menjadi hening setelah perkataan Ella. Rapat kemudian berakhir begitu saja dengan tidak ada kesepakatan yang terjadi di antara mereka. Pendeta, majelis, dan jemaat pun pulang dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Pengumuman pandemi COVID-19 menyebabkan seluruh masyarakat tidak boleh saling bertemu secara tatap muka. Segala tempat yang beraktivitas lebih dari 2 orang harus ditutup, termasuk gereja, restoran, kafe, dan lain sebagainya. Terima kasih. Aduh, ini gimana ini? Gereja disuruh tutup sama pemerintah. Apa yang dimasukkan Tuhan ini ya?
Tuhan ini minta kita ini dikasih ujian apa gimana? Apa disuruh upgrade sistem ini ceritanya? Itu poin ini. Apa maksud Tuhan? Kalau gini ibadahnya gimana terusan? Kalau ditutup gini, ha? Ya. Yang satu Pak. Apa? Kita kan masih bisa loh Pak ibadah online Pak. Online itu kita harus mikir gitu loh. Kudus nggak online itu. Mikirin apa ini? Kan Bapak pernah bilang bahwa Tuhan itu bisa hadir ketika kita ibadah seperti biasa. Nah, berarti kan ya kurang lebihnya Tuhan juga bisa hadir nih Pak ketika kita ibadah online Pak. Ya, benar juga sebenarnya orang ini ya. Masnya nggak lulus SMA, nggak apa-apa. Ya, oke, nggak apa-apa. Sampean ya, coba dirancang sebenarnya lupa. Gimana caranya pokok bisa gereja kita ini, Gemis ini, gereja Maestri di Salatiga ini bisa ibadah online ya. Nanti sama ngatur ya. Oke? Oke. Ya, makasih ya. Iya Pak. Cepat ya, cepat. Iya Pak. Mereka pun mulai mempersiapkan ibadah online di jemaat yang dipimpin oleh pendeta Profesor Eko PSD. Pada hari Minggu 32 Januari 2020, pendeta bersama jemaat mulai melakukan ibadah online pertama mereka. Di tengah kekacauan teknis tersebut, pada akhirnya ibadah tetap berlangsung sampai ibadah pada akhirnya selesai. Dan pelayanan persekutuan tetap dapat berjalan dengan baik sampai beberapa minggu dan beberapa bulan berikutnya. Setelah 2 tahun berlalu, masyarakat sudah bisa bertemu secara fisik antara satu dengan yang lain. Jemaat pun sudah sangat mahir menggunakan media digital. Walaupun demikian, ini menyimpan sesuatu yang menjadi kekhawatiran tersendiri dalam kehidupan jemaat. Suatu ketika, pendeta dan beberapa jemaat yang lain sedang duduk dan saling berdiskusi ketika ibadah telah selesai. Pak Pendeta, kita tuh sekarang semakin keren. Karena apa? Karena Manturia bisa lewat streaming, Diakonia bisa lewat konseling online, kemudian Koinonia bisa lewat kelompok doa virtual.
saya juga sadar konten itu bisa menjadi hal yang baik, cuman di era sekarang perlu kita melakukan penyortiran terhadap teologi-teologi yang diterapkan. Betul itu Pak Pendeta. Sebenarnya kami bukan anti untuk beribadah seperti dulu. Di generasi kami yang sekarang, ya kami cuma memanfaatkan apa yang sudah disediakan. Ya. Saya juga paham. Mungkin sudah sekarang saatnya gereja ini harus belajar. Sudah saatnya harus belajar bahasa dunia. Ya. Sebenarnya saya tuh takut kalau gereja ini kehilangan identitasnya, kehilangan kesakralannya. Itu yang saya takut. Tapi kalau menurut saya, kehilangan generasinya juga perlu dikhawatirkan oleh gereja, Pak. Ini Pak, saya punya ayat yang mungkin bisa kita refleksikan bersama. Ayatnya ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14a yang bunyinya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi kalau menurut saya Pak, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Otomatis dia yang nantinya bakal menuntun kita dalam konteks kehidupan kita bersama yang sekarang. Ya. Benar kita apa yang kamu katakan di Elang. Ya, bagus kamu masuk ke SD Fakultas Teologi. Pinter. Ya. Oke, setelah saya pikir-pikir kembali, ya kita memang perlu untuk memakai teknologi digital ini dalam kehidupan bergereja kita. Ya mungkin sudah saatnya ya Mas Kali mungkin bisa memasang wifi ya di gereja untuk kepentingan bersama ya. Ya, bisa dipasang wifi-nya ya. Yeay. Bapak Pendeta, kita mau usul. Usul apa? Silakan. Kalau bisa kalau mau masuk wifi di gereja begini bikin password tuh jangan yang gampang-gampang, bikin yang susah. Kita tahu kalau orang nonton gratis di mana nanti dong tongka di situ. Udah lebih bersyukur dulu gerejanya udah mau maju. Tapi sebenarnya ada benarnya. Kira-kira apa ya? Mungkin dari Mas Charlie ya, mulai. Apa? Password-passwordnya. Password wifi-nya susah ditebak. Iya. Berarti itu harus unik dan langka. Langka betul. Gimana kalau password wifi-nya Gunawan Kreatif 123? Kok bisa gitu? Setuju. Gunawan tadi ya? Ya, Gunawan Kreatif 123. Tadi nggak ada Nabi PDF, sekarang Nabi Gunawan lagi. Itu sebenarnya Nabi baru atau saya? Sudah, tidak apa-apa. Meskipun tadi pas sudah V-nya, saya ingat loh Gunawan itu kayak akun YouTube atau apa itu saya lupa. Cuman nggak apa-apa. Yang penting kita pakai teknologi ini sebagai alat dalam kita bergereja, dalam kita bermisi. Teknologi kita pakai sebagai alat. Tapi yang penting, yang menjadi utama adalah kasih Tuhan sebagai Bapak. Betul? Betul. Zaman telah berubah, tapi Injil dan kasih Tuhan tetap sama. Tuhan perlu hadir di segala konteks manusia, termasuk dalam konteks di mana manusia tidak bisa dilepaskan lagi dengan media digital. Kasih Tuhan pasti akan terjadi dalam perkembangan segala zaman. Mari jadikan perkembangan digital sebagai wadah kita untuk lebih mengasihi sesama kita, agar nama Tuhanlah yang tetap dipermuliakan. Amin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan selanjutnya, karena masih ada waktu yang tersisa, kita akan main game.